teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan salah satu pengalaman pribadi saya yang berkaitan dengan pendidikan karakter, khususnya nilai tanggung jawab sosial yang saya alami di saat kuliah. Waktu itu saya memiliki seorang teman dekat yang biasanya sangat aktif dan ceria. Namun dalam beberapa waktu saya melihat ada perubahan pada dirinya. Ia menjadi seorang pendiam, terlihat cemas dan sering menyendiri. Karena merasa khawatir, saya mencoba mendekati dan mengajaknya untuk berbicara. Setelah kami berbincang cukup lama, akhirnya ia mengungkapkan bahwa dia sedang mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius, di mana pada waktu itu orang tuanya mengalami masalah ekonomi dan ia sangat kesulitan untuk membayar biaya kuliah tepat waktu. Mendengar hal itu, saya merasa tidak bisa tinggal diam. Meskipun saya bukan orang yang memiliki banyak kelebihan secara materi, saya merasa bertanggung jawab secara moral dan sosial untuk membantu. Saya kemudian memutuskan untuk meminjamkan uang seadanya, dan saya sampaikan bahwa saya tidak menuntut dia untuk pengembalian uang tersebut dalam waktu cepat. Yang terpenting adalah dia bisa fokus kembali pada kuliahnya tanpa beban pikiran yang sangat berlebihan. Beberapa minggu kemudian, saya melihat perubahan positif pada dirinya. Ia kembali aktif, lebih tenang, dan lebih semangat dalam menjalani aktivitas perkuliahannya. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat tulus dan mengatakan bahwa bantuan kecil tersebut memberikan dampak besar bukan hanya secara finansial tetapi juga secara emosional. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa tanggung jawab bukan hanya soal menyelesaikan tugas atau kewajiban pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita peduli terhadap orang di sekitar kita dan hadir saat mereka membutuhkan kita. Pendidikan karakter sejati menurut saya terbentuk dari pengalaman ke pengalaman seperti ini yang melibatkan empati, tindakan nyata, dan kesadaran moral. Karakter yang bertanggung jawab merupakan salah satu kunci keberhasilan dan pendidikan ataupun dalam kehidupan. Membangun karakter ini tidak hanya menjadi tugas seorang guru dalam sekolah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Mengapa karakter bertanggung jawab begitu penting? Dan bagaimana kita dapat membentuknya? Yaitu ada beberapa cara untuk membentuk daripada
ketiga, menghargai kepercayaan. Yang artinya bertanggung jawab juga berarti menghargai kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Namun di sekolah ini tercermin dan mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam sekolah tersebut. Ketika siswa menyadari pentingnya kepercayaan yang diberikan oleh guru dan sekolah kepada mereka akan lebih cenderung akan bertindak dengan integritas dan menjaga kepercayaan tersebut. Dan yang keempat, pembelajaran dari sebuah kesalahan. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada di mana di dunia ini tidak ada manusia. Di mana di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna dan yang tidak memiliki kesalahan. Namun, bagian dari proses pembelajaran kita perlu memahami yang namanya pendidikan karakter. Individu yang bertanggung jawab tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka buat, tetapi belajar dari pengalaman tersebut untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Namun di sekolah mengenai hal ini, lingkungan yang mendukung dan menerima kesalahan sebagai peluang daripada pembelajaran akan membantu siswa mengembangkan sikap yang bertanggung jawab. Yang kelima, mengenai kolaborasi dan kerja tim. Karakter yang bertanggung jawab juga tercermin dalam kemampuan bekerja satu sama tim dan berkolaborasi dengan orang lain, di mana pembelajaran ini dapat membantu siswa memahami pentingnya tanggung jawab terhadap kelompok dan bagaimana kontribusi dapat mempengaruhi kesuksesan bersama. Kesimpulan daripada video ini yaitu membentuk karakter yang bertanggung jawab bukan hanyalah proses instan, tetapi merupakan perjalanan panjang yang memerlukan kerja keras dan kesabaran dari semua pihak yang terlibat.